Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengumpulan pemeriksaan sputum. Sputum atau orang sering menyebutnya adalah dahak, ya. Dahak atau bahasa Jawanya riak gitu ya. Ini merupakan bahan yang dikeluarkan dari paru dan trachea melalui mulut. Nah, sputum ini biasanya juga disebut dengan ekspektoratorian. Sputum, dahak, atau riak ini merupakan sekret yang dibatukan dan berasal dari tenggorokan, hidung, ataupun mulut. Sputum yang dikeluarkan oleh seseorang pasien ini hendaknya dapat dievaluasi meliputi sumbernya dari mana, warnanya, volumenya, dan konsistensinya. Karena kondisi sputum biasanya memperlihatkan secara spesifik adanya proses kejadian patologik pada pembentukan sputum itu sendiri. Oleh karenanya, pemeriksaan sputum diperlukan jika diduga terdapat penyakit paru-paru. Membran mukosa saluran pernafasan ini berespon terhadap adanya inflamasi dengan meningkatkan keluaran sekresi yang sering mengandung mikroorganisme sebagai penyebab penyakit. Nah, sputum ini berbeda dengan sputum yang bercampur dengan air liur. Cairan sputum ini tentunya lebih kental dan tidak terdapat gelembung busa di atasnya. Sputum diambil dari saluran nafas bagian bawah, sedangkan sputum yang bercampur air liur ini diambil dari tenggorokan. Nah, beberapa jenis pemeriksaan sputum diantaranya adalah dengan pewarnaan gram, di mana pemeriksaan dengan pewarnaan gram ini dapat memberikan informasi tentang jenis mikroorganisme untuk menegakkan diagnosa tentunya. Kemudian kultur sputum. Kultur sputum ini, pemeriksaan kultur sputum dilakukan untuk mengidentifikasi adanya organisme spesifik guna menegakkan diagnosa definitifnya. Kalau pewarnaan gram tadi adalah untuk menegakkan diagnosa presumatif. Kemudian yang ketiga, jenis pemeriksaan sputum sensitivitas. Ini merupakan pemeriksaan sensitivitas yang berfungsi sebagai pedoman terapi antibiotik dengan mengidentifikasi adanya pertumbuhan organisme yang terdapat dalam sputum, sehingga dengan diketahuinya adanya organisme yang terdapat dalam sputum, maka hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi antibiotik yang sesuai. Kemudian jenis pemeriksaan sputum yang berikutnya adalah pemeriksaan basil tahan asam atau yang disingkat dengan BTA. Pemeriksaan basil tahan asam atau BTA ini dilakukan untuk menentukan adanya Mycobacterium tuberculosa. Yang mana Mycobacterium tuberculosa ini penyebab TBC. Ya, jadi ketika melakukan pemeriksaan BTA ini untuk mengetahui adanya Mycobacterium tuberculosa yang setelah dilakukan pewarnaan bakteri tidak mengalami perubahan warna oleh karena adanya alkohol asam. Ya, jadi tidak mengalami perubahan warna oleh karena alkohol asam.
Jadi kalau hasilnya demikian, maka PTA-nya positif, maka orang tersebut dinyatakan terdapat Mycobacterium tuberculosa yang merupakan penyebab TBC, sehingga seringkali kalau hasilnya PTA-nya positif, orang tersebut dinyatakan mengalami TBC. Kemudian jenis pemeriksaan sputum yang berikutnya adalah pemeriksaan sitologi, di mana pada pemeriksaan sitologi ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya keganasan atau karsinoma pada paru-paru. Nah, sputum ini mengandung runtuhan sel dari percabangan tracheobronchial, sehingga mungkin saja terdapat sel-sel malignan, sel-sel keganasan, di mana sel-sel malignan ini menunjukkan adanya karsinoma. Tidak terdapatnya sel ini bukan berarti tidak adanya tumor atau tumor yang terdapat tidak meruntuhkan sel tersebut. Yang keenam, tes kuantitatif, yaitu dengan pengumpulan sputum selama 24-72 jam. Kemudian pemeriksaan kualitatif ini harus sering dilakukan untuk menentukan apakah sekresi merupakan saliva, lendir, pus, atau bukan. Jika bahan yang diekspektorat berwarna kuning hijau, ini biasanya menandakan infeksi pada parenkim paru atau pneumonia. Untuk pemeriksaan kualitatif, klien diberikan wadah khusus untuk mengeluarkan sekret. Kemudian wadah ini setelah 24 jam ya, nanti akan ditimbang, kemudian jumlah serta karakter daripada isinya atau karakteristik isinya ini akan dicatat dan diuraikan. Kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan sputum? Yang pertama, pengambilan sputum ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari, di mana kemungkinan untuk mendapatkan sputum bagian dalam, ya jadi sputum dari bagian dalam saluran pernafasan itu akan lebih besar. Kemudian waktu yang diperlukan untuk pengambilan sputum adalah 3 kali. Yang pertama adalah pengambilan sputum dalam 2 kali kunjungan, yaitu sputum sewaktu, atau biasa disingkat dengan S, lalu sputum sewaktu ini dilakukan ketika penderita pertama kali datang, kemudian sputum pagi yang dilakukan atau diambil dari sputum keesokan harinya, ya ketika penderita datang lagi dengan membawa sputum pagi. Sputum ini biasanya diperoleh pertama setelah bangun tidur. Jadi kalau sputum pagi itu diperoleh pertama kali setelah bangun tidur. Kemudian sputum sewaktu ini saat penderita tiba di laboratorium, yaitu penderita diminta mengeluarkan sputumnya lagi. Jadi saya ulang ya teman-teman, pemeriksaan sputum ini kalau kita mau melakukan pemeriksaan sputum, itu biasanya dilakukan 3 kali, ya, yaitu pemeriksaan sewaktu atau disingkat S, dan pemeriksaan sputum pagi disingkat dengan P, dan pemeriksaan sputum sewaktu. Nah, 3 kali itu pertama kali ketika pasiennya datang. Pertama kali pasien datang untuk periksa, kemudian sputumnya diambil, itu namanya sputum sewaktu 1. Kemudian besoknya lagi ketika bangun tidur, pasiennya diminta untuk setelah bangun tidur maksudnya ya, setelah bangun tidur, pertama kali bangun tidur langsung diminta untuk mengeluarkan sputum, itu namanya sputum pagi. Kemudian ketika pasiennya datang ke puskesmas lagi atau ke fasilitas kesehatan dengan membawa sputum pagi tersebut sampai di laboratorium, pasien ini diminta untuk mengumpulkan sputum lagi. Nah, itu disebut dengan sputum waktu yang ketiga. Begitu ya, teman-teman. Nah, pengambilan sputum pada pasien ini tidak boleh menyikat gigi. Jadi, makanya setelah bangun tidur ya, langsung diambil sputumnya. Dianjurkan pasien sebelum mengeluarkan sputum itu dianjurkan untuk mengkonsumsi air yang banyak pada malam sebelum pengambilan sputum.
Jadi sebelumnya itu, sebelum tidur itu pasien diminta untuk mengkonsumsi air yang banyak. Ya, sebelum mengeluarkan seputum, pasien disuruh untuk berkumur-kumur dengan air dan pasien harus melepaskan gigi palsunya bila pasien menggunakan gigi palsu. Nah, seputum ini diambil dari batukan pertama atau first coach. Makanya bisa kalau mengeluarkan seputum nanti ada pasiennya diminta untuk tarik nafas, ya, kemudian mengeluarkan pelan-pelan, tarik nafas lagi, hitungan ketiga keluarkan pelan-pelan, lalu tarik nafas lagi. Nah, pada kehitungan ketiga tadi diminta pasien untuk membatukan. Nah, maka seputum yang keluar tadi dari batukan pertama atau first coach-nya ini diambil untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian wadah penampung ini berupa pos steril ya, bermulut besar dan berpenutup. Jadi baiknya tempat untuk menampung steril itu adalah pot yang steril. Jadi tempat pot yang tertutup, ada tutupnya dan di dalamnya itu steril. Kemudian setelah seputum dimasukkan lalu ditutup. Kemudian yang berikutnya, periksa seputum yang dibatukan. Bila ternyata yang dibatukan adalah air liur atau saliva, maka pasien harus mengulangi untuk membatukan seputum. Jadi kadang kan pas diminta untuk membatukan itu tidak keluar seputumnya, tapi justru yang keluar adalah air liur atau saliva. Maka pasien diminta untuk membatukan kembali, sampai akhirnya yang keluar adalah seputum. Nah, sebaiknya ini pilih seputum yang mengandung unsur-unsur khusus, seperti misalnya ada darah dan unsur-unsur lain. Ya, bila seputum susah dikeluarkan, maka lakukan perawatan mulut. Perawatan mulut ini dilakukan dengan obat gliseril guakolat ya atau ekspektoran 200 mg atau dengan mengkonsumsi air teh manis saat malam sebelum pengambilan seputum. Itu. Jadi kadang kan ketika sudah dilakukan batuk efektif gitu ya untuk mengeluarkan seputum, tapi tetap saja seputum tidak keluar gitu. Nah, maka kita lakukan perawatan terlebih dahulu. Ya, lakukan perawatan mulut ini dengan menggunakan obat gliseril guakolat ya atau menggunakan ekspektoran ya, dengan diberikan ekspektoran 200 mg atau dengan mengkonsumsi air teh manis saat malam ya, saat malam sebelum pengambilan seputum. Jadi malam harinya disuruh minum teh manis dulu atau di malam harinya itu suruh minum obat batuk ekspektoran ya untuk mengeluarkan dahak atau seputum tadi. Kemudian bagaimana teknik mengeluarkan seputum bila ternyata tidak dapat juga didahakkan atau dikeluarkan seputumnya. Maka yang pertama lakukan aspirasi transtracheal, yaitu transtracheal aspirasi atau cuci transtracheal, yaitu dengan cara teknik untuk mengumpulkan sampel dari eksudat bronkial untuk pemeriksaan histologis dan mikrobiologis. Kemudian sebuah jarum ini dimasukkan dimasukkan melalui kulit ya di atasnya trakea dan melalui ligamentum krikotiroid ini ya, ada krikotiroid, kemudian nanti dimasukkan ke situ. Kalau laki-laki itu kepenak mencari krikotiroid itu yang kayak cakun itu loh yang menonjol. Ya, kemudian sebuah kateter dimasukkan ke dalam trakea dan diteruskan ke tingkat bifurkasi trakea. Ini indikasinya dilakukan injeksi transtrakeal. Ini
dilakukan untuk memblokir saraf laring berulang untuk laringoskopi yang terjaga, serat optik, dan atau intubasi retrograd. Penghapusan tanggapan kekrefleks atau hemodinamik untuk laringoskopi atau untuk bronkoskopi. Ini digunakan untuk membantu menghindari falsafa, ya, seperti tegang yang dapat mengikuti yang lain seperti terjaga intubasi. Pasien dibius dan ventilasi spontan. Ini biasanya dilakukan oleh tenaga ahli ya, oleh perawat yang sudah bersertifikat dan sudah berpengalaman tentunya. Kemudian bisa juga dilakukan bronchial lavage atau bronchoalveolar lavage. Bronchoalveolar lavage atau BAL ini merupakan prosedur medis di mana bronskop dilewatkan melalui mulut atau hidung ke paru-paru dan cairan yang disemprotkan ke bagian kecil dari paru-paru. Ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosa penyakit paru-paru. Secara khusus, umumnya digunakan untuk mendiagnosa infeksi pada orang dengan masalah sistem kekebalan tubuh, pneumonia pada orang yang terpasang ventilator, kemudian beberapa jenis kanker paru, dan jaringan parut pada paru seperti penyakit paru intersisial. Kemudian yang ketiga bisa dengan lung biopsi. Ya, lung biopsi ini biopsi paru ini ya, prosedur untuk mendapatkan sampel kecil jaringan paru untuk pemeriksaan. Jaringan ini biasanya diperiksa di bawah mikroskop dan dapat dikirim ke laboratorium mikrobiologi untuk kultur. Biopsi ini adalah pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan jaringan tersebut ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit atau mencocokkan jaringan organ sebelum melakukan transplantasi organ. Risikonya ini dapat risiko yang terjadi itu adanya kesalahan proses biopsi, yaitu adanya kesalahan tersebut biasanya akan menimbulkan resiko infeksi dan perdarahan. Nah, jaringan yang akan diambil untuk biopsi ini dapat berasal dari bagian tubuh manapun, diantaranya kulit, perut, ginjal, hati, dan juga paru. Oke, sampai di sini terlebih dahulu pada video yang pertama. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan video yang berikutnya, yaitu bagaimana kita menginterpretasikan pemeriksaan seputur. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.